Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Mudah-mudahan baik semua ya, sehat. Ini sangat surprise saya. Hari ini adalah hari libur, tapi ini banyak pembelajar-pembelajar yang terus setia untuk menghadiri kelas tiap Rabu malam ya. Luar biasa. Ini pasti orang-orang istimewa dan teman-teman yang hebat-hebat. Ya betul seperti kata eh, Novi tadi ya, hari ini agak istimewa nih sebenarnya ya. Ada dua hal yang istimewa. Pertama adalah hari ini adalah hari Natal ya. Tentunya kami atas nama tim AFVS mengucapkan selamat memperingati Natal bagi teman-teman yang merayakan. Terus yang hari istimewa kedua adalah hari ini adalah Rabu terakhir di tahun 2024. Tidak terasa tahun 2024 tinggal beberapa hari ya. Kita akan tinggalkan malah Rabunya ini hari Rabu terakhir. Jadi kita perlu buat agak istimewa sedikit gitu ya sebelum kelas belajar bersama. Sekarang agak dibalik ya. Kita pengen mendengar teman-teman sekalian semua bagaimana perjalanan di 2024 ini ya setelah mengikuti sesi-sesi kelas-kelas Vedanta baik yang offline, online atau bahkan ada yang ikut retreat dan sebagainya. Coba bisa memberikan sedikit kesan atau perubahan apa yang terjadi gitu ya dan apa yang dirasakan saat ini setelah mengikuti rangkaian kelas-kelas Vedanta tersebut ya. Oke ya, Ibu Bapak santai aja kita ngobrol ya. Siapa yang kira-kira bisa ingin berbagi dari Ibu maupun Bapak-Bapak sekalian? Karena pembelajaran sharing dari teman-teman semua itu juga sebuah pembelajaran sendiri ya. Baik bagi sesama teman-teman maupun juga untuk kita. Jadi jangan khawatir, aku nggak punya pendapat apa-apa. Enggak, sekecil apapun itu adalah satu nilai pembelajaran juga ya. Mungkin Bu Acirina dulu memulai. Silahkan Bu Acirina. Selamat Malam. malam, Bu Pak Pul, Acirina. Ya. semua teman-teman. Eh, saya tuh baru bergabung waktu di awal bergabung di Pendanta ini waktu di Bogor ya Pak Pul. Ya. Terus ikut beberapa kali online dan tak banyaknya ya maksudnya masih masih terus harus belajar, masih terus latihan-latihan terus untuk selalu bermeditasi. Tapi memang yang eh, sedikit yang saya rasakan adalah apalagi waktu di Bogor, damai. Jadi rasanya tuh tenang. Beda ya ininya kalau tuh di Bogor kan bersama-sama tiba-tiba waktu benar-benar rasanya ini apa ya, ini nikmat tenang damai gitu Pak. Oh, teman-teman semua itu yang saya rasakan dan eh, dengan online ini yang saya juga banyak belajar adalah masukan-masukan dari Mas Hasan. Terima kasih sekali dan teman-teman semuanya. Dan terus saya yang masih baru masih terus harus belajar latihan terus. Itu Ya. aja sedikit dari saya mungkin. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bu Acirina. Alhamdulillah kalau memang ini membuat kehidupan kita menjadi lebih tenang ya, terutama lebih baik. Berikutnya, Mbak Titut, Selamat malam silakan. Pak Pur. Selamat malam Malam. Sadama. Selamat malam teman-teman semua. Mohon maaf saya lagi tuh berat ini suaranya jadi slendro. Nggak apa-apa, masih merdu, Mbak. Perubahan apa yang dirasakan, lalu bagaimana rasanya sekarang setelah Eh, kelas-kelas Vedanta? selama setelah mengikuti Vedanta, yang saya rasakan itu eh, jauh lebih berdamai kayaknya ya Pak. Ya, Terus ya. apa namanya?
sedikit ada mungkin berangsur-angsur ego saya sedikit mengurang, terus marah-marah saya juga mungkin sedikit berkurang gitu, kekhawatiran saya juga sedikit berkurang kayak begitu. Yang saya rasain sih itu ya, setelah saya kan baru ikut kemarin bulan Oktober kalau nggak salah. Oke, yang di Bogor itu Pak, iya. Ya. November atau Oktober ya, iya. November. Jadi kebetulan juga ya mencoba untuk tetap melatih diri untuk meditasi. Ya, untuk menyembuhkan saya sendiri, saya karena ada beberapa keluhan di badan saya sih sebetulnya, untuk bisa lebih, siapa tahu bisa lebih untuk ngobatin saya sendiri. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Titu, indah sekali ya yang dirasakan, alhamdulillah lumayan baik gitu ya, dan bermanfaat terutama untuk dalam menjalani hidup ini. Mungkin satu lagi, bapak-bapaknya belum. Kang. Selamat malam Pak Pur. Pak Hairil, oke silakan Pak Hairil. Tadi pas lagi tanggung itu Pak Pur, jadi ini saya mau kasih tahu. Setelah mengikuti, saya kan baru ikut Vedanta nih baru. Jadi Vedanta ini kan meditasi. Saya sampai usia segini baru bisa meditasi setelah ikut Vedanta gitu loh. Dan saya dapat maknanya tuh dari kita meditasi itu kan kita mematikan 5 indera. Sedangkan yang meng-off-kan 5 indera dan menghidupkan, meng-on-kan indera ke-6 atau intuisi. Jadi alhamdulillah saya sekarang udah bisa. Gitu loh, udah bisa. Tadinya belum bisa. Kalau meditasi itu kakinya gerak-gerak, itu sampai pernah difoto sama Sradama. Jadi akhirnya sekarang udah bisa, istilahnya tuh udah bisa khusyuk lah. Tapi memang prosentase khusyuk kan saya belum tahu seberapa, tapi udah bisa. Saya nggak bisa dengar ada nggak ingat yang di luar lagi, kayak ada hal-hal yang bunyi itu ini di luar ini yang mengganggu ini saya gitu loh, konsentrasi saya dalam bermeditasi gitu loh. Kira-kira ada demikian Pak Pur, Sradama, Pak Hasan dan Mbak Novi gitu. Selamat malam. Ya. Malam. Terima kasih Pak Hairil. Iya. Juga ini ya, kita merasakan ada improvement ya dalam diri. Mungkin satu lagi terlanjur saya sebut, Kang Aang, Bale Endah. Ya, silahkan. Baru mulai dari Bogor ya kemarin. Gimana Kang Aang? Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam. Semuanya tim IPS. Kalau saya Vedanta ngerasa jadi penyempurnaan pencarian saya tentang Tuhan. Jadi saya udah nggak perlu nyari kemana-mana lagi. Udah disempurnakan dengan ilmu-ilmu dari Vedanta. Keraguan-keraguan saya yang dulu belajar dari Kang Abu, dari Pawayan, dan dari agama Islam sekalipun. Jadi Vedanta itu membuat keimanan saya 100%. Luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Sradama, terima kasih tim IPS. Semoga kita selalu damai, bahagia. Itu aja Pak Pur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kang Aang. Indah sekali ya apa yang dirasakan Kang Aang. Mudah-mudahan kita semua juga bisa merasakan seperti itu. Baik, sekarang kita coba masuk ke sesi kelas Vedanta ya. Baik, topik malam ini saya kira masih rentetan lah ya. Saya lebih suka refresh atau reminder beberapa topik yang pernah disampaikan oleh Swami Prabhu di retret terakhir di rumah Burika waktu itu. Terus Cika dan Ustadz Hasan melakukan beberapa refresh dalam
sebulan kemarin terakhir ya. Mudah-mudahan ini rangkaiannya yang saya pikir terus kita hadapi. Tantangan untuk melakukan perjalanan spiritual ini terus saja terjadi, ya, kita hadapi sehari-hari. Beraneka ragam tentunya saja, karena masing-masing ibu bapak mempunyai tantangannya sendiri-sendiri ya. Karena perjalanan kita juga perjalanan masing-masing yang unik. Kita bahas lagi, kita refresh lagi solusi-solusi yang waktu itu disarankan oleh Swamiji. Dari beberapa minggu, sebulan yang lalu, Chika pernah menekankan Vedanta itu saya kira bukan hanya ya tentang belajar, terus menambah knowledge, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita berlatih gitu ya. Malah waktu itu kan juga Kang Abu pernah menyampaikan bahwa bagaimana caranya ini kita mengatasi hambatan-hambatan itu ada 15 jalan ya. Dari 1 sampai 15 itu isinya cuma berlatih. Setelah kita tahu bahwa kita harus mengedepankan berlatih ini ya, Ustadz Hasan mengingatkan bahwa mempraktekkan Vedanta, berlatih Vedanta itu adalah sebenarnya berupa latihan-latihan yang konsisten dan juga menyeimbangkan antara ideal dari knowledge yang kita dapat dan praktek. Ya. Yang praktek ini kita bersinggungan dengan dunia materialistis, dunia luar. Minggu lalu Hasan blow up praktek Vedanta tentang cerita anak kecil yang mencari Tuhan ya. Dia bertanya kepada seorang petapa resi, siapa dan di mana Tuhan? Dan Hasan menyampaikan yang lumayan berat ya. Ini semua ada di YouTube. Saya kira ibu bapak sekalian kalau masih agak-agak lupa atau merefresh bisa melihat dari YouTube itu. Baik, lalu tadi ya berlatih, praktek dan sebagainya. Itu kita menemui tantangan yang tidak mudah, tetapi sebenarnya juga simple ya. Prabhu waktu itu, kalau kamu latihan konsisten, terus otomatis itu semua akan bisa diatasi hambatan-hambatan. Jadi kuncinya adalah pertama latihan yang konsisten. Jadi lalu juga membangun dalam diri ya. Beliau waktu itu coba kamu sekali-sekali mengaca deh di depan kaca, lalu lihat wajah kita, lihat mata kita, inikah aku gitu, inikah saya gitu. Dan harusnya kita mempunyai kekuatan ya. Ini yang penting juga. Kita harus mempunyai hargailah diri sendiri itu, hargai. Apalagi kalau kita sedang terpuruk, sedang hancur lebur, lalu kita merendah-rendahkan diri, seolah-olah kita tidak punya kekuatan, seolah-olah orang lain lebih kuat dari kita dan sebagainya, orang lain lebih baik dari kita. Tidak, ya, dengan kelas-kelas Vedanta sebelumnya selalu menekankan ya bahwa intinya Vedanta adalah satu pengetahuan untuk menemukan kebenaran sejati yang ada di dalam diri, yang tidak goyah oleh apapun, yang tidak berubah oleh apapun. Kebenaran sejati. Itulah yang akan menimbulkan ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan yang sejati. Sebenarnya kita semua sudah tahu ya, hambatan yang paling utama itu sebenarnya bukan dari luar. Kita sering suka, wah aku begini kan karena dia, aku begini karena itu. Semuanya di luar kita. Tetapi sebenarnya bukan dunia luar itu yang menyebabkan kita terhambat ya dalam perjalanan spiritual. Tetapi ada di dalam diri kita sendiri. Dari pikiran terutama ya, dari pikiran kita sendiri. Saya kira teman-teman semua sudah paham juga pikiran-pikiran kita inilah yang seperti tadi Novi mengatakan sering menggeret-geret kita untuk mengingat-ingat luka-luka kita dari masa lalu, dendam kita masa lalu,
kemarahan kita dengan masa lalu, itu yang sering kita entertain, sering kita layani, ya, pikiran-pikiran. Juga kekhawatiran masa depan, nanti gimana, nanti itu takut begini, khawatir begini, ya. Itu juga sering bertubi-tubi, ya. Kita diseret ke arah masa lalu dan masa depan, sehingga kita lupa untuk menyelami dalam diri sendiri yang kemudian menjauhkan kita dari rasa tenang dan tentram yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Hanya itu tertutupi oleh pikiran. Ya. Seperti lampu semprong, ya, lampu sentir itu, lampu yang ada semprongnya, ada pelita. Pelita ini sudah ada di dalam diri kita sendiri, ya. Harusnya menerangi jiwa kita, menerangi hidup kita. Tetapi semprongnya penuh jelaga, ya, penuh gel hitam-hitam semua. Oleh apa? Oleh pikiran-pikiran kita tadi. Saya kira Ibu Bapak semua sekalian tahu. Lalu kemudian kan kita tahu, tapi bagaimana cara mengatasi ini gitu ya? Sebab kalau kita sedang meditasi misalnya, mudah kita ya untuk tadi seperti Pak Hairil bilang, untuk mengendalikan raga, mengendalikan panca indera, mata tertutup, telinga tertutup, ya. Kemudian itu kita bisa melakukan pendalam dalam diri, ya. Kita sampai kita merasakan itu getaran-getaran kesejatian diri sejati kita, merasakan sifat-sifat ilahi yang di dalam itu, sehingga membuat kita tenang, damai, dan bahagia. Tetapi begitu kita membuka mata setelah meditasi, bersinggungan lagi dengan dunia luar, di situ akan menjadi satu tantangan tersendiri. Tarik-menarik ya antara si monkey mind, monyet-monyet yang jahil-jahil tadi, dengan kesadaran kita, ya, untuk apakah kita tetap bisa mendengarkan, merasakan dalam diri. Nah, solusinya bagaimana? Ini disarankan kita dapat memisahkan diri dari pikiran, ya, dari pikiran kita itu, dan menciptakan jarak antara diri kita dengan pikiran. Ini mirip dengan waktu kita bermeditasi, tetapi itu bisa kita implementasikan dalam keseharian sehingga kita bisa menjaga jarak dengan pikiran yang suka terus dengan segala tipu dayanya dia menggeret-geret kita, ya. Tuh, jangan dengarkan diri sejati. Ini yang lebih seru, ya. Ego, perasaan, emosi, ya. Emosi ini biasanya itu yang cepat kita dengarkan, kita keluarkan, ya, pada waktu kita berinteraksi di keseharian. Tapi selain itu, kita akan lebih mudah untuk memisahkan diri dari pikiran ini apabila kita memahami kebenaran itu kita sudah yakini, kita sudah pahami, kebenaran sejati yang tidak pernah berubah. Dengan itu nanti kita akan dapat segera menilai, ini pikiran ini benar nggak gitu. Pikiran ini yang masih berubah-berubah nggak? Ini yang dibawa pikiran ini kebenaran yang sejati bukan? Dari situ mudah-mudahan kita bisa mengendalikan pikiran dan bukan sebaliknya, kita yang dikendalikan pikiran. Selain itu melakukan latihan, ya, pada akhirnya juga latihan mengamati pikiran. Pikiran itu apa sih sebenarnya? Kan itu adalah lintasan program-program yang kita buat sendiri, ya. Fantasi-fantasi, imajinasi-imajinasi yang sudah berlalu, ya, yang tidak ada yang semu sebenarnya, ilusi yang muncul di penglihatan kita, tapi kita menyaksikan itu. Lalu latihannya bagaimana gitu ya? Caranya coba pejamkan mata Anda, lalu amati
pikiran dari kejauhan. Kita menjauh dari pikiran itu, berusaha tidak menyatu dengan pikiran. Ya, kalau kita menyatu dengan pikiran, ya kita akan mengikuti, diombang-ambingkan oleh pikiran-pikiran itu, mengaduk-aduk emosi kita, mengaduk-aduk ego kita, mengaduk-aduk perasaan kita. Dan kalau itu terus saja yang kita lebih pikirkan, ya pasti kita akan tidak bisa melakukan spiritual dengan baik. Seperti contoh Mbak Titut tadi ya, yang kemudian menjadi tenang, udah tidak bisa marah-marah lagi. Nah, itu tanda-tanda bahwa kita sudah bisa mulai menjaga jarak dengan pikiran-pikiran kita. Tidak terlibat ke dalamnya, tidak mencoba mengkontrol pikiran. Dan biarkan pikiran itu tetap pada jaraknya. Ya, ini tidak mudah, saya kira. Masing-masing punya pengalaman masa lalu yang membentuk kita ya, sehingga masing-masing mempunyai challenge masing-masing. Perlu latihan terus-menerus. Dengan melalui pengendalian pikiran itu seperti kita melihat anak kecil ya di depan kita yang lari-lari, yang teriak-teriak kesana kemari gitu ya, merengek-rengek gitu ya, meminta perhatian kita gitu ya. Makin nggak diwarok, wah makin dramatis itu ya anak-anaknya itu, anak kecil itu. Nah, pikiran juga seperti itu. Kalau kita bisa ya, bilang ke pikiran itu, udah deh terserah lu lah mau ngapain, saya cuman hanya mengamati, diam aja gitu. Anak kecil juga gitu, kalau si yang melihat itu terus kayak acuh gitu, lama-lama dia akan tenang sendiri ya. Dia nggak akan teriak-teriak lagi, tidak akan mencoba-coba lagi gitu ya, menarik-narik kita lagi untuk mengikuti iramanya. Dengan keadaan seperti itu, pikiran kita menjadi tenang dengan sendiri. Jadi kita nggak usah mengatur-ngatur pikiran, tapi kalau kita bisa menjaga jarak dengan pikiran, lalu kita tidak terdistract ya dengan pikiran-pikiran itu, mudah-mudahan pikiran menjadi akan lebih tenang dengan sendiri. Lalu perlu diingat juga, pikiran juga membawa berbagai keinginan ya, desire yang tidak terbatas. Seperti kita masuk supermarket gitu kan, wah itu segala macam sepertinya mengundang-undang kita ya untuk punya ini, punya itu, beli ini, beli itu, dan itulah kepikiran yang katanya 1 jam saja ada 50.000 pikiran yang terjadi. Nah, bayangkan kalau kita bisa terbebas ya, dari itu semua, si pikiran itu pun akan kehilangan kekuatannya, akan berkurang ya, menggoda kita itu akan berkurang karena kita kuat ya. Jadi mengamati pikiran tanpa kita terlibat ke dalam pikiran itu, ini yang tentunya juga perlu latihan ya, dan kesadaran Bang. Kalau kita tiba-tiba ada orang yang sebel sama kita di depan kita, memaki-maki kita, marah-marah dengan kita, kalau kita terlibat ya dengan pikiran itu, kita langsung bereaksi. Emosi kita akan bereaksi, ikutan marah, ikutan memaki-maki mungkin ya. Ego kita juga, wah aku harus menang dari dia dan sebagainya. Nah itu nggak habis-habis ya. Tentunya perjalanan spiritual kita menjadi terganggu. Tetapi kalau kita bisa membebaskan ya, karena sesuatu hal ada orang yang tiba-tiba marah-marah di depan kita dan sebagainya, kita cukup mungkin diam dulu. Kita tidak bereaksi. Kita diam dulu, menenangkan pikiran, kemudian mengobserve ya si orang yang marah-marah ini kenapa gitu. Kalau kita sudah pada tahapan spiritual yang tinggi, itu malah di situ keluar sifat welas asih kita gitu. Bukan malah ikutan marah, tapi malah kita bersimpati sama dia, kita menyayangi dia, kenapa dia harus sampai keluar energi ekstra seperti ini. Dan juga
kita bisa melihat, ini jangan-jangan Tuhan sedang menampakkan diri dalam bentuk marah-marah ke saya, dan ini pasti pelajaran ini buat saya, kan? Sehingga malah rasa syukur kita dihadapkan dengan peristiwa itu, dengan orang yang marah-marah itu. Kalau kita sudah bisa sampai ke level ini, kita sudah bisa membebaskan diri dari pikiran-pikiran, dari reaksi-reaksi. Mudah-mudahan perjalanan spiritual kita akan lebih lancar, ya, lebih berkurang hambatan-hambatan. Kemudian juga ada 2 prinsip dalam Vedanta yang perlu saya refresh, yaitu soal jangka panjang, jangka pendek, ya. Sreya itu lebih memberikan manfaat jangka panjang, ya. Berdoa, meditasi, mendekatkan diri pada Tuhan. Ini yang lebih sustain, lebih langgeng, ya, dan akan memperkuat kita, ya. Kalau kita didera oleh keadaan apapun, dengan Sreya ini kita jadi lebih kuat. Nah, tapi di sisi lain ada Preya yang malah mungkin lebih sering nih kita layani, kita entertain, yaitu segala sesuatu yang instan, yang memberikan kesenangan-kesenangan sementara, ya. Kalau kita sampai terseret, mabuk, ya, makan, bercanda, melakukan hal yang menyenangkan yang lainnya, ya ini kita harus tahu bahwa ini hanya sementara, gitu, ya, tidak langgeng, dan hanya membuat kita up and down saja. Sebentar suka, sebentar menderita. Ada clue sedikit bagaimana cara mengelola pikiran, ya tadi, pikiran tidak bisa kita lenyapkan, ya, tapi ajak saja menjadi teman, gitu. Kalau teman baik, ya kita layani, tapi kalau temannya ini kurang baik, ya kita membuat jarak, ya, membuat jarak. Tapi mudah-mudahan kalau sudah bisa menjadi teman itu kita lebih tenang lah, ya. Nah, kita tahu nih si pikiran ini mau ngapain itu kita cukup senyum saja, ya. Ini pasti dia mau ke sana, ini pasti mau ke sini. Tetapi kadang pikiran ini datang ke kita dengan luar biasa energinya, ya. Kalau dengan seperti itu kita bisa juga menolak dengan tegas. Kalau tetap itu mengganggu kita, ya, tolak dengan tegas si pikiran. Jadi amati saja dengan memberikan jarak, lalu tadi kita mengasah dalam diri, berikan waktu pada diri sendiri untuk selalu tetap sadar, ya, menyadari diri sendiri ini adalah yang diri sejati. Lalu apa manfaat setelah terus berlatih? Tadi beberapa sudah menyampaikan testimoninya, ya. Kang Aang sudah sangat, saya menemukan Tuhan. Jadi kita akan merasakan energi dan kekuatan dalam diri ini, ya. Kita menyadari ada ilahi di sini, ada cahaya, ada percikan ilahi, dan kita menyadari pikiran-pikiran kita ini tidak lagi mengendalikan kita, tetapi kita yang mengendalikan pikiran. Itu manfaat kalau kita terus berlatih. Dan kita akan merasakan kedamaian yang lebih besar saat berdoa dan meditasi, ketenangan, seperti yang dirasakan Mbak Titut tadi. Dan yang paling penting, bahwa kita menjadi mengerti bahwa kita itu mempunyai kekuatan tak terbatas dalam diri. Karena ada ilahi di dalam ini, ada diri sejati, ada Tuhan. Kita itu powerful. Jadi jangan teman-teman yang sedang dalam keadaan kurang baik, ya, jangan sekali-sekali merasa rendah atau merasa lemah, ya. Tidak, kita itu sangat powerful. Tinggal kita mau gunakan atau tidak untuk dalam perjalanan spiritual kita. Itu yang perlu ingat, ya. Kita itu powerful, mempunyai kekuatan tak terbatas dalam diri. Baik, karena sekarang hari Natal, sedikit mungkin saya mengulas-ngulas, ya, makna Natal dan Vedanta itu sangat dekat. Jadi tidak hanya Kristen, ya, Katolik Kristen yang memperingati hari lahir, tapi Muslim juga kita mengenal Maulid Nabi, itu juga kelahiran. Pemaknaannya itu bukan kelahiran ragawinya,
tapi kelahiran secara rohani, menjadi dimensi baru, menjadi orang baru ya. Kalau di Alkitab ada Yohanes 3:3, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi maknanya kalau kita tidak bisa ya, dengan latihan-latihan tadi, kita tidak bisa lahir kembali menjadi seorang yang baru ya, kita akan kesulitan menemui, merealisasikan Tuhan. Jadi berlatih tadi tujuannya adalah untuk melahirkan kembali, melahirkan diri kita kembali, mentransform kita kembali. Itu baru kita ada jalan untuk dapat merealisasikan Tuhan. Ini sangat mirip dengan Vedanta. Di Petrus 1:2-3, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, jadi yang hanya ragawi, yang biologis, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Itulah yang abadi ya. Itulah yang sejati. Jadi itu kira-kira ada kemiripan ya, makna Natal dan memperingati Natal dan Vedanta. Terakhir, ini dengan memperingati hari kelahiran, itu ada kesempatan ya untuk kita untuk melakukan eksplorasi pertanyaan-pertanyaan ke dalam diri. Apa tujuan keberadaan kita gitu. Itu yang lebih penting, dan bukan hanya merayakan secara meriah dengan hiasan, lampu, warna-warni, pesta-pesta dan hadiah-hadiah ya. Jadi ini yang lebih penting, melakukan introspeksi ke dalam diri. Juga untuk mengevaluasi hidup kita, apa kita pengalaman hidup kita itu sudah mencerminkan diri kita sebenarnya seperti apa. Lalu dengan refleksi hari kelahiran ini juga kemudian apakah saya sudah hidup dalam kemurnian, dalam kesejatian. Itu juga momentum dalam memperingati hari kelahiran. Juga momen untuk bertanya yang telah saya pelajari ya selama ini dengan pengalaman saya, apakah sudah sesuai, apakah saya membentuk diri saya saat ini gitu ya. Sehingga kita bisa memperbaiki diri dan membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dalam hidup dan perjalanan spiritual kita. Jadi perayaan hari kelahiran lebih bermakna bila dilakukan secara sederhana, penuh rasa syukur, dan dapat menemukan kebahagiaan yang sejati. Kesederhanaan dan pengendalian diri menyadarkan kita bahwa kita tidak perlu bergantung pada orang lain untuk merayakan hidup kita dengan tenang, tanpa gemerlap eksternal duniawi, materialistis duniawi di luar, yang semuanya itu semua. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, share malam ini. Mudah-mudahan bisa dapat untuk mengingatkan kembali kita semua dan membuat kita belajar terus dan mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari.